Hai, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ni Putu Setiadewi dengan akhiran NIM 1311. Tujuan saya membuat video dokumenter seni untuk melengkapi tugas mata perkuliahan Gandarwa Weda dan Estetika Hindu yang diberikan oleh Bapak Made Jaya Negara, SP SNFILH. Temanya adalah estetika dalam Banten Ajuman atau disebut juga dengan Banten Sodan. Simak penjelasan atau langkah-langkah berikut. Ini adalah sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk membuat Banten Sodan. Dan simak videonya sampai habis ya. Dan di sini langkah selanjutnya kita akan metuisan, yaitu merakit sarana dan prasarana Banten Sodan. Yang pertama-tama kita akan membuat tamas terlebih dahulu atau taledan. Dan langkah selanjutnya dijahit sedemikian hingga membentuk sebuah lingkaran. Dan setelah selesai membentuk sebuah lingkaran, ujung hingga ujung dipatahkan sehingga menjadi lingkaran yang ujungnya dipatahkan. Dan setelah itu ambil satu janur dan langkah selanjutnya sibah lingkaran itu sehingga menjadi sebuah taledan atau tamas. Dan selanjutnya kita membuat itu-itu, di mana itu-itu ini yang juga terdapat di dalam Banten Sodan atau Banten Ajuman, yaitu di atas tamas atau taledan. Dan selanjutnya, langkah selanjutnya dilanjutkan dengan membuat sampian sodan yang berbentuk segitiga dan canang sari atau sampian uras. Yang kedua canang itu juga terdapat di dalam Banten Sodan. Nah, inilah yang dinamakan dengan sampian sodan yang ada di atas Banten Sodan atau Ajuman. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan menjahitan sampian yang ada di Banten Sodan juga, yaitu canang sari atau disebut juga dengan sampian uras, yaitu busungnya ada 3. Dan setelah ketiga busung itu disoh dan dilanjutkan dirakit sehingga membentuk canang sari atau sampian uras. Nah, begini dari kedua jejahitan tersebut, atau disebut juga dengan wadah bunga atau sampian-sampian yang terdapat di dalam Banten Sodan atau Banten Ajuman. Oke, selanjutnya di sini dilakukan pada tahap kedua, yaitu metanding, di mana tadi kita sudah menjejahitan. Di sini kita tahap metanding, tahap yang kedua, yaitu di sarana yang prasarana yang disiapkan adalah bunga, porosan, dan kembang rampe. Nah, di sini langkah yang pertama kita masukkan porosan terlebih dahulu di sebelah canang. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan proses metanding, di mana bunga disusun sedemikian rupa sehingga canang itu cantik dan indah untuk dipandang. Oke, dan
langkah selanjutnya dilanjutkan juga dengan metanding sampian sodan yang berbentuk segitiga. Tahapannya sama seperti tadi, yaitu dimasukkan porosan dan ditata beberapa bunga sehingga bunga itu memenuhi ruang-ruang yang ada di dalam sampian sodan ini, sehingga untuk cantik dan indah untuk dipandang. Dan selesai ditanding, jangan lupa untuk disematkan satu buah semat supaya bunganya tidak terhamburan dan jatuh, supaya tetap kokoh dan tetap terpasang di dalam ruang-ruang sampian ajengan atau sampian sodan. Dan langkah selanjutnya di sini kita metanding banten sodan atau banten ajungan, yaitu pertama-tama kita siapkan tamas terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu tataan, di mana tataan ini berfungsi sebagai pembatas tamas dengan persembahan yang ada di atasnya, yaitu nasi pene 2 dan dipasangkan juga itu. Dan selanjutnya dipasangkan juga pisang dan beserta buah-buahan yang lainnya, buah-buahan, snack maupun kue-kue yang dapat kita persembahkan kepada Ida Sang Hyang Widiwase. Dan selanjutnya dimasukkan di dalam itu juga terdapat juga kacang saur, di mana ada kacang-kacang dan saur dan 1 butir telur yang terdapat di dalam banten ajungan atau banten sodan. Setelah semuanya terpasang, tak lupa juga di atasnya kita tambahkan sampian-sampian yang telah tadi kita buat atau kita tanding, yaitu sampian sodan dengan canang sari atau sampian uras. Dan di sini juga banten ajuman juga merupakan sarana yang dipakai untuk memuliakan, menghormati, juga rasa sujud kepada Ida Sang Hyang Widiwase. Nama ajuman itu sendiri juga berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti ngajum. Hormat, sujud kepada Ida Sang Hyang Widi. Soda atau ajuman dipakai sarana untuk memuliakan, mengagungkan Ida Sang Hyang Widi dan lambang keteguhan atau kekokohan. Dan disebut juga soda atau sodan, digunakan tersendiri sebagai persembahan ataupun pelengkap daksina suci dan lain-lain. Dan adapun unsur-unsur dalam banten ajuman seperti tamas atau taledan, buah pisang, jajan atau snack, lauk pauk, buah-buahan, nasi penek bundar 2 buah, presmen yang dialasi trikona, sampian paus atau sampian sodan, canang sari atau genang kentang. Adapun fungsi dari banten sodan yaitu sarana yang dipakai untuk memuliakan Ida Sang Hyang Widi atau ngajum, menghormati, sujud Ida Sang Hyang Widi. Dalam persembahan banten sodan atau ajuman ini bisa berdiri sendiri atau dipersembahkan bersamaan ke dalam suatu banten tertentu. Salah satu contoh misalnya untuk melengkapi banten pejati menjadi bagian dalam banten ayaban, tumpeng 5, tumpeng pitu, dan sorohan banten lainnya. Biasanya adapun mantra di saat kita menghaturkan banten sodan ini yaitu yang berbunyi Atma Tatwatma Sudamam Swaha
Swasti swasti sarwa boga suke prabanam ya namah prasada bakti nugrahaka nama namah swaha, yang artinya atau yang berbunyi, oh yang widiwasa, yang bersemayam dalam semua makhluk yang maha suci, hamba memujamu dengan mempersembahkan banten boga ini. Semoga berkenan melakukan persembahan yang hamba haturkan dengan penuh kegembiraan ini, dan hamba memperoleh kemantapan dalam serada dan bakti kepadamu. Dan ada beberapa makna yang terkandung di dalam Banten Sodan atau Banten Ajuman, yaitu, dan selanjutnya ada pula makna filosofi Banten Ajuman atau Sodan. Yang pertama ada tamas atau taledan. Tamas merupakan lambang cakra, simbol kekosongan yang murni atau ananda. Taledan merupakan lambang catur marga dari 4 jalan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan atau bakti marga, karma marga, jenana marga, dan raja marga sebagai sarana memuliakan ide Sang Hyang Widiwasa. Makna yang kedua ada buah pisang atau jajan dan buah-buahan lainnya merupakan persembahan dari hasil kerja keras kita dan rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa yang telah menganugerahkan kepada kita dan sebagai sarana memuliakan Ida Sang Hyang Widiwasa. Dan yang ketiga, nasi penek berbentuk bundar 2 buah melambangkan dari keteguhan atau kekokohan batin dalam mengagungkan Tuhan. Dalam diri manusia adalah simbol samsuma dan pigala yang menyangga agar manusia tetap eksis bila ditunjukkan ke hadapan para leluhur. Salah satu pendeknya diisi kuning maupun dibuat dari nasi kuning yang disebut ajuman putih kuning. Makna yang keempat yaitu rerasmen, lauk-lauk yang alasi trikona yang berisi berupa serondeng atau kacang saur, kacang-kacangan, ikan teri, dan lalapan berupa timun, terong, kemangi atau kecarum yang merupakan simbol atau makanan dari Buana Agung yang dipersembahkan dan sebagai sarana memuliakan ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kelima ada sampian sodan atau sampian plaus, dibuat dari janur kemudian dirangkai dalam melipatnya sehingga berbentuk seperti kipas, memiliki makna atau simbol bahwa dalam memuja Ida Sang Hyang Widiwasa manusia harus menyerahkan diri secara totalitas di pangkuan Ida Sang Hyang Widiwasa dan jangan banyak mengeluh. Karunia Ida Sang Hyang Widiwasa akan turun ketika baktanya telah siap, dan dapat pula diartikan sampian itu sebagai ketaguhan hati. Dan yang terakhir yaitu canang sari, yaitu inti dari pikiran dan niat yang suci sebagai tanda bukti hormat kepada Ida Sang Hyang Widiwasa ketika ada kekurangan saat sedang menuntut ilmu kerohanian atau lontar empu nutuk alit. Dan canang sari adalah suatu upakara atau banten yang selalu menyertai atau melengkapi setiap sesajen atau persembahan dalam upakara yang dipersiapkan belum disebut lengkap jikalau tidak dilengkapi dengan canang sari. Dari makna filosofi masing-masing unsur yang ada pada Banten Ajuman atau Sodan, bahwa semua unsur-unsur bermakna pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa yang mulai dari umur Buana Alit sampai dengan unsur Buana Agung dipersembahkan secara tulus ikhlas. Dan dari makna-makna yang terdapat itu bahwa halnya semua sekte-sekte yang ada telah luluh menyatu dengan sekte Siwa Siddhanta. Dan selanjutnya ada juga nilai-nilai estetika yang terdapat di dalam Banten Sodan, yaitu seperti Sundaram, Satyam, dan Siwam. Yang pertama ada Sundaram yang berarti keindahan, di mana keindahan yang dapat kita lihat di dalam Banten Sodan itu biasanya seperti ukiran atau tuesan di dalam terhadap Banten Sodan atau canang sari atau sampian uras.
bunga yang warna-warni dan dupa. Semua rangkaian itu indah untuk menciptakan suasana yang mempesona, di mana dari beberapa ukiran dan bunga yang warna-warni akan menambahkan kesan keindahan di dalam Banten Sodan itu. Dan yang kedua ada unsur kebenaran yang disebut juga dengan satyam, di mana unsur kebenaran dalam Banten Sodan ini mencakup nilai-nilai aspek spiritual dan nilai-nilai keagamaan melalui ritual untuk menjaga keseimbangan alam dan memperoleh berkah dari dewa-dewa. Banten Sodan juga mencerminkan kepercayaan dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia, hubungan harmonis antara alam dan roh spiritual. Selanjutnya ada unsur yang ketiga, yaitu unsur siwam atau kesucian, di mana kesucian kita dapat melihat dari Banten Sodan ini mencerminkan proses ritual dan pemilihan bahan-bahan yang suci. Jadi maksudnya ialah di mana kita sebelum membuat Banten suci, bahan-bahan yang digunakan haruslah suci dan sukle atau sarana prasarana yang digunakan. Upacara ini juga dilakukan dengan penuh kekhususan, menghormati para dewa dan roh-roh spiritual. Bahan-bahan yang digunakan pun dipilih dengan cermat. Seringkali termasuk seperti bunga harus menggunakan yang segar, dupa, dan air suci. Kesucian dianggap sebagai bagian dari integral dari persembahan ini. Kita dapat mencapai keseimbangan dan kedamaian serta pendekatan terhadap ide Sang Yang Widiwasa itu sendiri.